Ustaz Dr. Finanda Nirjah Bizawal Ta'ala. Tafadhal Mashkuran Ustaz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Taklim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan doa berikutnya, yaitu suatu doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yad'u, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan sikap israfku, berlebih-lebihanku dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli, ya Allah ampunilah aku atas dosaku yang karena kesungguhan atau karena candaanku, wa khata'i wa amdi, dan dosaku yang karena kesalahanku dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah aku lakukan sebelumnya dan akan aku lakukan setelahnya, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku lakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, maupun yang aku lakukan dengan terang-terangan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga dosa-dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Antal muqaddimu antal muakhiru, engkau adalah yang memajukan dan engkau yang memundurkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah doa yang cukup panjang yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembahasan yang penting bagi kita. Saya ulangi doanya. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah nanti mungkin bisa dihafalkan doanya ya. Doa ini penting bagi kita. Jadi pentingnya doa ini. Ada beberapa hal yang menunjukkan urgensinya doa ini. Yang pertama, bahwasanya kita selalu berdosa. Itulah sifat dasar manusia yang senantiasa terjumus dari satu dosa ke dosa yang lainnya, berhenti dari dosa kemudian berpindah pada dosa berikutnya. Yang ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Khata' itu sifat mubalaghah, artinya setiap anak Adam selalu berdosa, selalu bersalah. Ya, demikian juga dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa melakukan dosa di siang hari dan di malam hari. Jadi kebutuhan kita untuk berdoa dengan doa ini penting karena kita sering melakukan dosa. Apalagi di zaman sekarang yang di mana sarana-sarana dosa sangatlah banyak ya. Dosa pandangan, dosa pendengaran ya. Dosa hati dan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang jadi masalah dosa punya dampak. Ini yang jadi masalah ya. Dosa berdampak. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dosa itu pasti berdampak. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, terlebih lagi di akhirat. Di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan inilah yang terkadang tidak kita sadari ketika setiap kita berdosa, nukitat fi
fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang anak Adam melakukan dosa, maka akan dicorengkan dalam hatinya setiap dosa titik hitam. Dan terus dia berdosa sehingga titik hitam terus menutupi hatinya. Kalau sudah titik hitam menutupi hatinya, maka terkadang dia menjadi, dampaknya jadi apa? Malas beribadah, ya, menjadi malas beribadah. Kemudian jadi parah cinta dengan maksiat. Apalagi disebutkan bahwasanya az-dzunub, dosa-dosa itu memanggil saudarinya. Dosa-dosa itu memanggil saudarinya. Jika seorang melakukan dosa, akan menggiring kepada dosa-dosa yang lainnya. Menggiring kepada dosa-dosa yang lainnya. Maka ini yang paling berbahaya di dunia, dan di akhirat tentu lebih parah lagi dampak dari dosa tersebut. Maka seorang waspada dari dosa, sehingga hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan urgensinya doa ini, bahwasanya kita sadar dosa yang kita lakukan banyak modelnya. Dosa yang kita lakukan banyak modelnya. Jika kita selamat dari satu model, kita akan terjun pada dosa model yang lain, ya. Kita terjerumus dalam model yang lain. Dan oleh karenanya doa yang akan kita baca ini atau yang akan kita jelaskan ini menjelaskan kepada kita untuk berdoa atau mohon ampun dari segala jenis model dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita sengaja, yang tidak kita sengaja, dosa karena kejahilan, dosa karena sudah punya ilmu namun melanggar, ya. Dosa karena keserius, karena bercanda, dosa yang terang-terang kita lakukan terang-terangan maupun kita lakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Kita senantiasa berdoa kepada Allah karena dosa-dosa kita ini banyak modelnya, ya. Kemudian di antara urgensinya doa ini mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa, ya. Mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya atau sebab-sebab diampuni seorang hamba. Ya. Di antara sebab-sebab tersebut, di antaranya sang hamba mengakui, ya, segala kekurangannya. Ya, kalau kita tulis di sini, pertama, sang hamba mengakui kehinaan dirinya. Ini yang pertama. Jadi dia menyebutkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dia mengakui kehinaan dirinya, dia mengakui bahwa dia terjerumus dalam dosa-dosa, dan ini adalah hal yang membantu dia untuk dikabulkan dosanya. Kemudian yang kedua, dia merinci dosa-dosanya. Dia merinci dan dia mengakui, dia mengatakan wa kullu dzalika indi. Dia mengatakan semua itu aku melakukannya. Dia mengatakan wa kullu dzalika indi. Wa kullu dzalika indi. Dosa-dosa tersebut semuanya ada pada diriku. Ini menunjukkan dia merendah ilhah, yaitu merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia juga menyebutkan dosa-dosa yang dia mungkin lalai darinya. Mengakui dosa-dosa yang mungkin yang terlupakan darinya, yang dia tidak tahu. Ini juga membantu dia untuk segera dikabulkan. Dan di antara sebab yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah. Dengan nama-nama Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Di sini ada antal muqaddim, antal muakhir, ya. Engkau yang memajukan atau mengakhirkan. Kemudian wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan sifat Allah atau nama Allah Al-Qadir. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus belajar tentang doa ini? Di antara urgensinya
kita mempelajari doa ini karena kita butuh dengan doa ini dalam keseharian kita. Taib, kita akan bahas makna doa. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini sudah doanya dibuka dengan Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Atau berilah maghfirah kepadaku, yaitu berilah maghfirah. Bagiku. Dan kita sudah sering bahas Allah maghfirli artinya ya Allah, aku mohon maghfirah darimu. Dan maghfirah sudah sering kita bahas. Maghfirah dari bahasa Arab ya, diambil dari mighfar. Mighfar adalah oleh prajurit, dan fungsi mighfar adalah dua, yaitu menutup kepala, dan yang kedua adalah untuk menutup kepala, yang kedua adalah untuk menjaga kepala dari hantaman pedang musuh. Sehingga ketika para ulama bahas tentang makna mighfar, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maghfirah artinya dua fungsi adalah pertama menutup dosa kita sebagaimana helm menutup kepala sehingga dosa kita tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencegah dampak dosa tersebut. Ini semua di dunia maupun di akhirat ya, di dunia dan akhirat. Kita tidak ingin dosa kita terungkap, terbongkar ya. Akhirnya bilang Allah maghfirli di dunia maupun di akhirat. Dan kita tidak ingin dosa kita berdampak, karena dampak dosa itu bisa di dunia sebelum dampak dosa di akhirat. Ini makna Allah maghfirli. Semua ada permohonan ampunan, Rabbi ghfirli, Allah maghfirli, dan seterusnya, astaghfirullah. Ini semua adalah memohon maghfirah. Allah maghfirli, ampunilah aku apa saja khati'ati. Di sini Rasulullah menyebutkan model-model dosa. Pertama, khati'ati. Khati'ati maknanya adalah dosaku atau kesalahanku. Kemudian setelah itu khati'ati wa jahli, kebodohanku. Apa makna khati'ati wa jahli? Para ulama mengatakan khati'ati yaitu dosa yang mungkin dilakukan seorang dan dia punya ilmu tentangnya ya. Dosa yang dilakukan di atas ilmu. Artinya dia ngerti itu dosa. Adapun jahli karena kebodohanku, ini dosa yang timbul, yang dilakukan akibat kebodohan. Mungkin tidak belajar atau sehingga terjerumus dalam suatu dosa. Allah maghfirli khati'ati wa jahli. Ya, ini dua dosa. Jadi ada kadang kita berdosa, kita ngerti, kita tetap lakukan. Ada kita enggak tahu karena kita tidak belajar, karena tidak mengerti, akhirnya kita terjerumus dalam dosa. Dua-duanya mungkin kita lakukan. Ini dua jenis dosa. Kemudian yang berikutnya wa israfi. Wa israfi fi amri. Sikap berlebih-lebihanku pada segala urusanku. Maknanya adalah sikap israfku. Israf itu berlebihan pada segala urusanku. Israf tentunya Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak suka dengan sikap berlebih-lebihan. Sebagian ulama membedakan antara israf dengan tabdzir. Kalau israf adalah berlebih-lebihan pada perkara yang seharusnya dibolehkan namun berlebih-lebihan. Kalau tabdzir adalah
mengeluarkan harta pada perkara yang tidak diperbolehkan asalnya. Seperti kalau orang main judi namanya tabdzir. Orang minum khamar, dia pakai uangnya beli khamar namanya tabdzir. Orang gunakan uangnya untuk berzina, ya, untuk ikut konser dangdut misalnya, atau nanggap, dan semua uang keluar mubadzir, tidak ada faedahnya karena dikeluarkan pada kemaksiatan. Adapun israf adalah seorang mengeluarkan uangnya atau melakukan perbuatan yang asalnya boleh namun berlebih-lebihan. Ya. Contohnya seorang seharusnya misalnya dia makan, ada tamu ini mungkin dia bisa muliakan dengan makan seorang atau dua orang, tapi dia berlebihan, dia muliakan dengan menyediakan makanan untuk 50 orang misalnya, padahal tamunya cuma 1-2 orang. Akhirnya makan tersebut terbuang-buang, namanya israf, berlebih-lebihan. Yang itu israf pada perkara yang seharusnya halal namun berlebih-lebihan. Dan israf ini banyak, kita terkadang berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam minum, berlebih-lebihan dalam berlibur, ya, berlebih-lebihan dalam memberi barang-barang yang kita perlukan. Banyak israf, berlebih-lebihan pada perkara yang asalnya boleh, ya. Ya, makanya dua-duanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tabdzir, kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir adalah teman-teman syaitan, ya. Adapun israf, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan israf, berlebih-lebihan. Dan kita bisa melakukan jenis dosa ini, dosa berlebihan, dosa karena berlebihan, pada perkara yang asalnya boleh. Semua yang berlebihan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal. Oleh karena kita harus waspada. Mungkin kita berlebihan karena cinta pada anak-anak berlebihan sehingga kita memberikan hal yang mudarat bagi mereka. Mungkin terlalu cinta sama istri, berlebihan kepada istri, ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga Rasulullah meminta diampuni israfi fi amri, sikap berlebihanku pada segala urusanku. Tidak suka berlebih-lebihan. Kemudian di antaranya wa ma anta alamu bihi minni. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan, dan ampunilah aku pada perkara yang engkau lebih mengetahui tentangnya, ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Yang engkau lebih tahu dan dosa yang engkau lebih tahu dariku. Itu artinya di antara dosa-dosa sebelumnya, ya, ada yang aku sadari dan aku tidak sadari, ya. Artinya, perhatikan, di antara dosa-dosa tersebut ada yang aku sadari dan ada yang aku tidak tahu. Dalam hal ada dosa karena khoti'ah, karena jahli, karena israf, ini 3, ya. Ini ada yang aku tahu dan ada yang aku tidak tahu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 israf. Tapi setelah itu Nabi lanjutkan doanya. Allahumma ighfirli, ulangi lagi, Allahumma ighfirli jiddi, ya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku jiddi. Jiddi itu kesungguhanku. Yaitu nanti kemudian Rasulullah sambung jiddi wa hazli. Wa hazli. Hazli, ya. Yaitu candaku. Sini dalil tegas bahwasanya dosa bisa diakibatkan karena kesungguhan. Itu ketika seorang
berdosa mungkin dia sungguh-sungguh melakukannya dan dia terjerumus dalam dosa, dan terkadang dia melakukan dosa karena canda. Jadi menunjukkan waspada seorang ketika bercanda, karena canda juga bisa menimbulkan dosa. Canda bisa sebab dosa. Seorang ketika bercanda, hendaknya dia bercanda sesuai dengan aturan sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbohong dalam canda tersebut, ya. Jangan berlebihan sehingga menyakiti hati orang, ya. Dan kita tahu terkadang dari candaan banyak timbul permasalahan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang orang yang berdosa dalam rangka untuk membuat orang tertawa. Wailun, wailun, celaka, celaka liman yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian dia berdusta agar membuat mereka tertawa. Celaka bagi mereka, celaka bagi mereka. Canda ini terkadang hati-hati bisa menimbulkan dosa. Misalnya dosa dengan berbohong, misalnya dengan menyakiti hati orang. Kita bercanda membuat dia sakit hati atau membuat dia takut, ya. Makanya Rasulullah SAW misalnya mengatakan, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi, ya. Janganlah salah seorang sengaja mengambil barang temannya diam-diam, sengaja baik serius maupun bercanda. Rasulullah SAW melarang. Di orang lagi tidur kita ambil HP-nya sehingga ketika dia bangun dia kaget. Kita canda, tapi ini nggak boleh. Jadi canda itu juga bisa menimbulkan dosa. Ini jenis dosa karena sebab canda. Kemudian dan kebanyakan dosa kita bukan karena canda, kita memang serius, bukan sedang bercanda, kita serius sehingga kita berdosa. Kemudian wa khata'i wa amdi, ya, di antara dosa juga wa khata'i wa amdi. Khata'i maksudnya ketidaksengajaanku. Kalau amdi itu dengan sengajaku, dengan sengajaku. Tentu ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja kita tahu tapi kita melakukan dosa. Ini jelas dosa. Tapi bagaimana dengan khata'i? Jika aku melakukan dosa tanpa sengaja, ya. Syekh Utsaimin menyebutkan, karena dalam Al-Quran disebutkan orang-orang beriman berdoa, ya Allah ampunilah kami in nasina au akhtana, kalau kami lupa atau kami tidak sengaja. Maka kemudian Allah mengatakan, af'al, aku akan mengampuni orang yang tidak sengaja. Tetapi ketidaksengajaan bisa menjadi dosa kalau seorang ternyata misalnya tidak serius, tidak hati-hati, tidak belajar, ya. Seorang yang diberi uzur kalau dia sudah serius, dia sudah belajar, dia tidak lalai, dia sudah belajar, tahu-tahu dia tidak ngerti. Ini tidak berdosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia malas belajar, dia tidak hati-hati, dia tidak serius, dia lalai, maka ini tidak ada uzur bagi dia. Oleh karenanya bisa jadi seorang terjumus dalam dosa karena kelalaiannya, karena dia tidak belajar, dia tidak mencari tahu. Maka ini bukan uzur bagi dia. Wa khata'i wa amdi. Ya, kalau yang melakukan dosa dengan sengaja tentu ini jelas merupakan dosa. Kemudian kata Nabi SAW, wa kullu dzalika indi. Wa kullu dzalika indi. Semuanya ada pada diriku. Ini adalah pengakuan, i'tiraf. Al-i'tiraf itu pengakuan. Ini sebab diampuni, dikabulkannya doa. Seorang mengakui semuanya ada padaku. Subhanallah. Bagaimana seorang berdoa kemudian mengatakan, ya Allah saya begini, dan semuanya ada pada diriku, ya. Ini tadi dosa pertama, dosa kedua, dosa ketiga, kemudian keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Taib, sudah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nabi mengulangi lagi, Allah maghfirli. Allahumma maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ma qaddamtu wa ma akhartu.
Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan. Apa yang telah dosa yang telah aku lakukan. Dan dosa yang akan aku lakukan. Subhanallah. Kalau dosa yang lakukan jelas, tapi ini dosa yang akan aku lakukan. Ini benar-benar pengakuan akan kelemahan diri. Tidak ada yang menjamin diriku untuk tidak berdosa. Saya pasti berdosa di kemudian hari. Ini pengakuan lemahnya diri. Lemahnya iman, lemahnya diri. Ya karena kita tidak ada yang menjamin kita selamat di kesalahan di kemudian hari. Kita tahu dosa-dosa yang telah lalu dan kemudian ke depan kita juga sangat mungkin terjerumus dalam dosa. Makanya ya Allah, ampuni dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian juga wa ma asrartu wa ma a'lantu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang aku lakukan dengan diam-diam, dosa yang aku lakukan. Sembunyi-sembunyi. Dosa yang lakukan terang-terangan. Di hadapan orang, maksudnya di hadapan orang lain. Ini juga jenis dosa ya. Ini tadi yang ke-7, ini yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, jenis dosa yang ke-11. Ada dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan ini banyak yang seperti ini. Dan ada dosa yang tidak kita lakukan di depan. Kita terbawa, kita melihat yang haram di depan orang lain ya. Kita mengucapkan kata-kata yang salah, dosa di depan orang lain. Dan dua-duanya kita lakukan dosa tersebut. Terlebih lagi dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat. Kita bersendirian dalam kamar, kita telepon sana, telepon sini, atau menonton yang haram, tidak ada yang mengetahuinya. Ini namanya israr, maksiat dengan diam-diam. Kemudian wa ma anta a'lamu bihi minni, ya. Dan dosa-dosa yang kau lebih tahu dariku, dan dosa-dosaku yang engkau lebih tahu dariku. Kenapa ada dosa-dosa yang Allah lebih tahu? Ada beberapa kemungkinan kita lupa, mungkin kita lupa. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin kita tidak anggap dosa, ternyata dosa. Ternyata dosa. Ya. Makanya seorang penyair berkata, yang dikatakan ini syairnya Zainal Abidin, wallahu alam, tetapi dia berkata, wali baqaya dzunubin lastu a'lamuha wallahu ya'lamuha fis sirri wal alani. Dan aku punya dosa-dosa yang aku tidak mengetahui, tapi Allah tahu tentang dosa-dosa tersebut yang aku lakukan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Gitu banyak dosa yang kita tidak sadari. Dosa yang kita lakukan banyak yang kita lupakan, ya. Jadi kalau kita ditanya saja siapa orang yang pernah kita gibahi, kita sudah banyak yang lupa. Tapi Allah tahu, tercatat semuanya. Ya. Siapa orang-orang yang pernah kita rendahkan, pernah kita hina, kita lupa. Dosa terhadap mungkin hak-hak istri yang tidak kita penuhi, hak-hak suami yang tidak kita penuhi, hak orang tua yang tidak kita penuhi, banyak, saking banyak kita lupa. Tapi Allah lebih tahu. Dan kita akan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah atau fa idza ja'atit tammatul kubra, jika telah datang hari kiamat, malapetaka yang besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, manusia akan ingat seluruh apa yang dia lakukan. Kita berdoa kepada Allah, ma anta a'lamu bihi minni. Ini dosa model ke-12 ya, yang mungkin kita tidak sadari. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW menutup dengan bertawassul dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir. Antal muqaddim wa antal muakhiru. Wa anta ala kulli syai'in qadir.
sini antal muqaddim adalah engkau yang memajukan. Antal muakhir, engkau yang mengakhirkan. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Muqaddim wal Muakhir ini adalah dua nama Allah yang bergandengan. Al-Muqaddim wal Muakhir. Ini tidak boleh dipisah. Jadi kalau kita sebutkan langsung dua-duanya disebut dengan al-asma al-izdiwajiyah. Itu nama-nama yang bergandengan seperti al-Qabidul Basit. Ini harus digabungkan yang menggenggam dan yang membentangkan. Ya, kemudian misalnya tadi al-muqaddim wal muakhir yang memajukan dan memundurkan. Ya, ini juga harus digandingkan. Al-muhyi al-mumit yang menghidupkan dan mematikan harus digandingkan. Namanya al-asma al-izdiwajiyah, yaitu nama yang saling dianggap seperti satu kesatuan nama. Sini antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau yang memajukan, engkau mengakhirkan. Itu engkau yang memajukan seorang hamba, ya, dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jadi maju, dan engkau menjadikan hamba-hamba yang berdosa menjadi termundurkan. Semuanya wa anta ala kulli syai'in, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya doa minta dari segala ampunan dari segala bentuk dosa. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Pertama, bahwasanya doa ini tidak disebutkan kapan dibaca, ya. Seorang boleh baca kapan saja. Seorang boleh baca kapan saja. Dan seorang sangat membutuhkan doa ini, ya. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak, saya bacakan perkataan beliau, ya. Wa anna ahadan minal ibad la yakunu fi ghinan an rabbih wa an afwihi wa rahmatihi wa maghfiratihi. Tidak seorang pun dari hamba yang merasa cukup, tidak butuh kepada ampunan Allah dan rahmatnya dan maghfirahnya. Bal hajatul ibad, bahkan kebutuhan hamba kepada ampunan Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya dan ampunannya, ya, seperti kebutuhan mereka terhadap penjagaan Allah dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menjaga para hamba, maka mereka akan binasa. Jika Allah tidak memberi rizki kepada para hamba, mereka akan binasa. Demikian juga kalau Allah tidak menjaga para hamba, mereka akan binasa. Kalau Allah tidak memberi rizki kepada mereka, mereka akan binasa. Demikian juga kalau Allah tidak mengampuni mereka dan tidak sayang kepada mereka, mereka akan binasa dan merugi. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika melakukan dosa-dosa, melakukan kesalahan di surga dengan mendekati atau makan buah yang dilarang, pohon yang dilarang untuk didekati, maka mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah berbuat zalim, menzalimi diri kami. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan engkau tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka demikian pula kalau kita melakukan maksiat, Allah tidak ampuni kita, sungguh kita akan merugi. Ya, di dunia maupun di akhirat. Dan kita sadar kita selalu melakukan dosa. Dosa banyak sekali, apalagi zaman sekarang. Kita bicara dosa mata aja banyak sekali. Dosa mata, dosa pendengaran. Kita melihat auratnya terbuka, melihat macam-macam pendengaran, ya. Dosa lisan, komentar yang tidak banyak dosa kita lakukan. Banyak dosa kita lakukan. Makanya kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang detail ini, ya. Oleh karenanya kebutuhan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, seperti kebutuhan kita terhadap penjagaan Allah, seperti kebutuhan terhadap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ampuni kita, kita akan merugi, ya. Kemudian di antara faedah dari doa ini juga, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa dengan ilhah. Ilhah itu merengek-rengek, yaitu seperti mendesak, ya Allah itu namanya ilhah. Ilhah di antara sebab dikabulkannya doa. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang bersafar, kemudian yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian mengangkat kedua tangannya, dia berkata, ya Rabbi, dia ulang-ulang, ya Rabbu, itu ada ilhah, mendesak, minta, merengek-rengek, itu disebab dikabulkannya doa. Dan bentuk ilhah dalam doa ini nampak sekali.
Dengan dia mengatakan Rabbi ghfirli khati'ati, ya Allah. Dengan mendetailkan dosa yang dilakukan. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya. Wa jahli, dosa akibat kebodohanku, wa israfi, sikap berlebih-lebihanku fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kau lebih tahu daripada aku. Ya, kemudian Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i amdi, ya. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli, yang aku lakukan dengan sengaja, aku karena candaan, wa khata'i karena tidak sengaja, wa amdi karena kesengajaanmu, wa kullu dzalika indi, dan semua ada pada diriku, pengakuan. Ini merengek, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai diulang-ulang Allahumma ghfirli 3 kali. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Setiap Rasulullah menyebutkan Allahumma ghfirli, menyebutkan di beberapa jenis doa. Kemudian Allahumma ghfir lagi, menyebutkan beberapa jenis doa. Allahumma ghfir lagi, menyebutkan jenis doa. Allahumma ghfirli, yang pertama, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi. Ya Allah, ampunilah aku dosaku, ya, karena kebodohanku dan sikap berlebihan. Yang kedua, Allah maghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. 4 jenis model dosa. Ya Allah, ampunilah aku dosa karena kesungguhanku, karena bercandaku, karena ketidaksengajaanku, karena kesengajaanku. Kemudian yang berikutnya, Allah maghfirli yang ketiga, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni. 5 model. Ya Allah, ampunilah aku dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku lakukan terang-terangan, yang aku lakukan sembunyi-sembunyi, dan yang engkau lebih tahu daripada aku. Baru kemudian ditutup dengan bertawassul. Antal muqaddim wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini semua menunjukkan ilhah, merengek-rengek, dan Allah suka seperti itu. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa du'a ubudiyatun lillah iftiqaran ilaihi wa tadallun baina yadayhi. Namanya doa adalah ibadah kepada Allah, menunjukkan keperluan, kebutuhan kepada Allah, perendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama katharahu al-'abdu wa tawwalahu, maka semakin banyak hamba berdoa dan semakin berperpanjang doanya, wa adahu abdahu, dia ulang-ulangin doanya dan dia menampakkan doanya, nawwa ajmalahu, kemudian dia mempervariasi doa-doa permohonannya, kana dzalika ablaq, maka itu lebih mengena dalam peribadatannya, karena dia mengulang-ulang, dia ulang-ulang, kemudian dia perpanjang, kemudian disebutkan berbagai macam model-model dosanya, ya, maka ini lebih mengena dalam peribadatannya kepada Allah. Wa idhar faqrihi wa tadhulli wa hajati, dan semakin menunjukkan kemiskinannya dan kehinaannya dan kebutuhannya di depan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih mudah, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza bi khilafil makhluq. Dan ini berbeda dengan makhluk. Kalau Mas Ibnu Qayyim mengatakan, fa innaka kullama katharta su'alahu wa karrarta hawaijaka ilahi abramtahu wa thaqalta alaihi wa hinta alaihi wa kullama tarakta su'alahu kana a'zama indahu wa ahabba ilaih. Kalau ada seorang kepada makhluk minta-minta, mengulang-ulangi permintaannya, memperbanyak permintaannya, maka makhluk tersebut akan menghinakannya, merendahkannya, memperberat sang makhluk, karena makhluk asetnya terbatas. Semakin dibanyak diberi semakin sulit, jadi dia akan menghinakan orang yang minta-minta kepada dia, dan orang yang minta-minta tersebut semakin hina. Beda dengan Allah. Allah, kita semakin merendahkan diri, semakin banyak minta, kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk sebaliknya, ya. Dan kita semakin merendahkan diri, semakin banyak minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita, karena Allah suka dengan ibadah doa. Kalau kita sama makhluk semakin banyak minta, kita semakin dijauhi, semakin dijengkelin, semakin direndahkan, semakin dihina. Makanya penyair berkata, fallahu yaqdabu in tarakta su'alahu. Sungguhnya Allah marah, murka jika kau tidak mau berdoa kepadanya. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaqdabu. Adapun anak-anak Adam kalau diminta dia akan marah. Dia akan marah. Ini di antara faedah dari hadis ini, bahwasanya kita ilhah ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari doa ini, yaitu bahwasanya kita ketika berdoa bertawassul dengan nama-nama Allah, Al-Muqaddim wal Muakhir. Kemudian Al-Qadir. Al-Muqaddim wal Muakhir, Al-Qadir, yaitu Antal Muqaddim wa Antal Muakhir wa Anta ala kulli syai'in qadir. Kita tutup doa tersebut dengan bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, karena Allah lah yang mengampuni para hamba, Allah yang berkuasa untuk menjadikan hamba taubat. Ya, Allah yang memajukan hamba, Allah yang merendahkan hamba. Kalau dia tidak diterima taubatnya oleh Allah, maka dia akan mundur, dia akan semakin menjauh. Kalau diterima taubatnya, dia akan semakin maju. Semuanya yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara faedah hadis ini, ya,
bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi juga mohon ampunan dari dosa-dosa, dan para nabi menurut pendapat yang lebih kuat mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Mereka maksum dan tidak mungkin terjerumus dalam dosa-dosa besar, tapi mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Oleh karenanya kalau kita baca tentang sejarah para nabi ketika mereka terjerumus atau terjatuh dalam dosa-dosa, dosa-dosanya mereka dosa-dosa kecil seperti Nabi Adam alaihissalam, cuma makan buah yang dilarang, bukan dosa besar ya. Bukan berzina, bukan kayak gitu, enggak ya. Kemudian juga misalnya Nabi Musa alaihissalam, dia hendak menolong orang, fawakazahu Musa faqada alaihi, dia menolong orang kemudian dia dorong, ternyata orang tersebut mati. Dia tidak sengaja, bukan sengaja membunuh orang tersebut. Seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni anaknya, maka dia tidak mengerti. Nabi Allah tegur, kata Allah, ya Nuh, ya jangan, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih, fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Wahai Nuh, anakmu itu bukan orang saleh, bukan keluargamu, dia melakukan perbuatan yang tidak saleh, maka jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jadi para anbiya mungkin terjerumus dalam dosa-dosa kecil, dan kalau mereka lakukan terjerumus dalam dosa kecil, maka mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya mereka tidak maksum dari dosa kecil. Adapun dosa besar mereka tidak melakukannya. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata, liyaghfira laka Allah, semoga agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Itu dosa-dosa kecil yang mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus padanya, dan para anbiya kalau melakukan dosa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya orang yang sering beristighfar adalah orang yang beruntung, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang dapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Di antara bentuk istighfar adalah doa yang tadi kita jelaskan ya. Kita ulangi doanya, Allah maghfirli, ya Allah, kita buka dengan Allah maghfirli, Allah ampunilah aku. Maghfirah yaitu ya Allah, tutuplah aibku di dunia dan akhirat, dan jauhkan aku dari dampak dosa yang aku lakukan. Allah maghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Yang pertama, dosa yang pertama, ya Allah ampunilah aku dari khati'ah, kejahilanku dan israfku. Kemudian ulangi lagi, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi. 4 model dosa. Ya Allah ampunilah aku dari dosa yang karena aku lakukan dengan ketika sungguh-sungguh, ketika bercanda, ketika tidak sengaja maupun karena sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semuanya ada pada diriku. Dan ulangi lagi, Allah maghfirli yang ketiga. Menyebutkan 5 dosa. Allah maghfirli, ya, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah aku lakukan, dosa yang aku lakukan, dosa yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa-dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada. Baru kita tutup dengan tawassul, antal muqaddimu antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang hendaknya kita hafalkan dan kita baca di sela-sela ibadah-ibadah kita. Boleh dibaca ketika sujud, boleh dibaca sebelum salam, boleh dibaca kapan saja, karena tidak disebutkan waktu dibaca, cuma disebutkan Nabi berdoa dengan doa ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsiran atas masukannya, atas ilmunya tentang doa yang bisa menghapus segala macam model kesalahan. Di sini ada 12 kesalahan dan 12 dosa. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, sesi ini akan dibawakan oleh Nana Kenzi, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang sudah kami kirim. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, izin bertanya, saya pernah membaca doa yang sama dengan yang Ustaz ajarkan, tapi ada perbedaan pada kata jiddi menjadi jaddi. Apakah ada perbedaan makna dan arti dalam pada doa tersebut, Ustaz? Wallahu alam, tapi dalam bahasa Arab yang saya sering dengar, kesungguhan itu jid bukan jaddi. Kalau jaddi itu kakekku, atau izal jaddu minkal jaddi, itu beda lagi maknanya. Tapi kalau jiddi yang saya sering dengar dalam
penggunaan bahasa Arab, jiddi itu kesungguhan. Jiddi wa hazli. Jadi jiddun seperti dalam hadis salah satu jiddun wa hazluhunna jiddun. Tiga perkara yang kesungguhannya adalah sungguh-sungguh dan candanya pun sungguh-sungguh. Itu masalah cerai, masalah nikah, masalah merdekakan budak. Tapi intinya yang setahu saya bahasa Arab kesungguhan itu jiddun. Ketika kesungguhanku jadi jiddi. Lawannya hazli, candaku. Jadi mungkin salah harokat. Allah alam bisawab, yang benar bukan jadi tapi jiddi. Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kalau membaca doa-doa tersebut harus sesuai tajwidnya dan panjang pendek harokatnya? Jadi tajwid beda dengan harokat. Kalau harokat harus, karena harokat merubah makna. Harokat merubah harokat dalam satu kata ya. Misalnya kalau kita bilang qala, yaitu dia berbicara, tapi qala itu beda lagi maknanya. Berarti dua orang berbicara. Ya. Kalau qala beda lagi. Jadi bahasa Arab itu diantara yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain diantaranya perubahan harokat merubah makna. Ya. Kalau kita makan sama saja artinya. Makan sama aja. Tapi kalau bahasa Arab berubah. Ya, oleh karenanya adapun hukum idgham, idhar ini enggak perlu ya. Misalnya kita baca dari doanya, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi amri wa ma anta, enggak perlu. Wa ma ketemu tidak usah dibaca dengan 6 harokat. Wa ma anta alamu bihi minni. Ini enggak perlu. Jadi dalam doa-doa kita tidak perlu menggunakan tajwid, tetapi kalau harokat yang terkait dengan kandungan makna tersebut ya itu harus ya. Tapi pertemuan antara kalimat dengan kalimat yang lain tidak perlu kita menggunakan hukum idgham, idhar, ya ikhfa itu enggak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Karena bukan Quran. Syukran Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya, manakah doa yang lebih afdol, doa yang barusan Ustaz ajarkan atau Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar dia adalah doa yang terbaik terkait dengan istighfar. Ya. Namun sebagaimana Nabi SAW ajarkan variasi dalam berdoa. Ya, Sayyidul Istighfar kalimatnya mencakup juga seluruh dosa. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduk wa ana lahdika wa adika ma sa'atu a'udzubika min syarri nafsi ya a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dia Sayyidul Istighfar menggunakan kata umum ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berminta perlindungan kepada engkau dari segala keburukan yang aku lakukan. Min syarri ma sana'tu, dari segala keburukan dosa yang aku lakukan. Dia lebih umum satu kalimat tapi mencakup seluruh dosa. Nah, dalam doa ini dia ada variasi. Rasulullah SAW terkadang berdoa dengan keperincian. Ya kita baca doa yang ini dan itu. Kalau kita dikatakan yang lebih afdal, tetap Sayyidul Istighfar lebih baik. Tapi Nabi SAW ternyata ketika beristighfar dengan berbagai macam model. Terkadang dengan Sayyidul Istighfar, terkadang Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa atubu Allahumma ghfirli wa tub alayya atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi Rasulullah juga menggunakan berbagai macam sigah istighfar, meskipun Sayyidul Istighfar tetap yang terbaik. Namun terkadang ketika kita baca doa dengan perincian seperti ini, terkadang lebih menusuk atau mengena dalam hati kita. Jadi intinya tetap saya katakan Sayyidul Istighfar yang terbaik karena Rasulullah sendiri menamakan dengan Sayyid, pimpinan istighfar. Namun ketika kita beristighfar, sunnahnya kita bervariasi. Terkadang baca Sayyidul Istighfar, terkadang baca ini. Semakin banyak doa-doa Nabi yang kita bacakan, semakin afdal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW untuk kami yang ingin mendoakan kerabat yang sudah lama meninggal setiap hari apabila ada kesempatan? Sebenarnya tinggal pakai bahasa Arab kita Allah maghfir lahu ya Allah ampunilah aku, ampunilah dia. Ya kita tinggal ganti kata gantinya ya. Jadi aku menjadi dia. Kata ganti orang pertama tunggal menjadi kata ganti orang ketiga tunggal misalnya. Ini tentu perlu tahu bahasa Arab. Ada perubahan-perubahan harokat dan yang lainnya. Ya, tapi kalau kita tidak tahu bahasa Arab ya kita bahasa Indonesia juga tidak jadi masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kami boleh berdoa secara acak
atau berdoa meminta apa yang ada di kepala yang terlintas secara tiba-tiba. Boleh saja. Harusnya ada urutan yang harus kami lakukan sebelum berdoa meminta keinginan. Tentunya sudah sering saya jelaskan, doa-doa yang diajarkan Nabi adalah yang terbaik. Karena doa tersebut kalau bahasa kita lebih mencakup, kemudian lebih, kalau bahasa biasanya orang kampung lebih sakti, lebih ampuh ya, gampangannya. Karena ini yang mengajarkan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW utiya jawami'ul kalim, beliau diberi kata-kata yang singkat namun padat maknanya ya. Kita berusaha berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga boleh berdoa apa yang terbetik dalam benak kita untuk kita minta. Dan intinya doa adalah kita berusaha untuk menunjukkan kebutuhan kita, merengek-rengek. Ya, bahkan Rasulullah SAW terkadang berdoa dengan 3 kali, karena Nabi SAW berdoa da'a thalathan. Kata Ibnu Mas'ud, karena Nabi SAW bisa da'a thalathan. Rasulullah SAW kalau berdoa sampai mengulangnya 3 kali ya. Artinya kalau kita persiapan saya mau minta itu lebih baik daripada sekedar yang terlintas di benak kita. Ya, tapi boleh aja kita lagi tiba-tiba ya Allah saya lupa, saya langsung minta kepada Allah, boleh. Tapi yang kita siapkan, yang ingin kita minta panjatkan kepada Allah tentu lebih fokus. Kita misalnya anak kita sakit, kita sudah tahu meminta kesembuhan, maka kita sholat, kemudian kita minta, itu tentu lebih fokus daripada yang sekedar hanya terlintas di benak kita. Tapi dua-duanya juga boleh. Allah alam bisawab. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bedanya ghafur dan afu? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-afu lebih ablak, lebih kuat daripada al-ghafur. Ada yang mengatakan al-ghafur lebih kuat daripada al-afu. Ada yang mengatakan al-ghafur maknanya adalah mengampuni, tadi sebagai dari kata mikfar, yaitu menutupi dosa-dosa dan menghilangkan dampak dari dosa-dosa tersebut di dunia maupun di akhirat, yaitu diampuni. Di dunia ditutupi dosa-dosanya, di akhirat dihilangkan dampak dari dosa tersebut. Itu dampaknya adalah azab atau dipermalukan, ini dihilangkan. Al-afu ada yang mengatakan bukan cuma itu, bahkan menghilangkan jejaknya. Ya. Karena al-afu seperti dalam hadis li tu'fiya atharaha an Sarah, ketika Hajar memakai yang kain di perutnya ya, nitaq, dia pakai nitaq, kemudian dia berjalan sehingga kain di belakang kakinya, agar dia menghindar dari kejaran Hajar yang cemburu, kejaran Sarah yang cemburu kepada Hajar. Kata Rasulullah SAW ketika menceritakan li tu'fiya atharaha an Sarah, dia ingin menutup bekas jejak daripada Sarah. Sehingga dia mengatakan al-afu adalah menghilangkan jejak. Artinya kalau Allah ampuni kita, sudah tidak ada catatannya, hilang sama sekali. Ini pendapat ya. Pendapat ada khilaf. Ada yang mengatakan al-afu lebih kuat. Ada yang mengatakan beda. Al-afu dari sisi dia ampuni dosa, artinya memaafkan. Al-ghafur ada pemaafan disertai dengan kasih sayang. Tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini masing-masing punya makna yang lebih spesifik. Ada 2 pendapat yang saya ketahui yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya Allah ketika mengatakan Allah ghafur itu biasanya disertai dengan perhatian, kasih sayang. Kalau al-afu sekedar menghapuskan dosa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama sebaliknya. Al-afu lebih ablak, lebih mengena karena dia menghilangkan jejak, bukan hanya sekedar mengampuni. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, Afwan ada pertanyaan yang di luar tema, apakah berkenan untuk dibacakan? Boleh, pertanyaan menyimpang ya. Ya, Ustaz. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang istri bekerja di luar negeri tanpa suami karena keadaan keluarga sedang terlilit hutang dikarenakan oleh kesalahan suami yang suka mungkin berjudi dan lain-lain Ustaz? Bagaimana Ustaz penjelasannya? Tentunya kita tahu safar ke luar negeri, apalagi ke luar negeri adalah wanita tanpa mahram adalah perkara hukum asalnya haram ya, kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratal yawm wa laila illa ma'ahdu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dalam jarak sehari semalam tanpa mahram. Karena dengan mahram tersebut dia akan aman dari sisi tidak dicopet orang atau tidak dianu orang, dan kedua dari sisi aman harga dirinya terjaga. Karena kalau mahram tidak ada laki-laki ganggu dia, tidak ada yang ngelirik-lirik dia, tidak ada yang main mata sama dia karena ada mahramnya. Jadi kita butuh mahram itu 2 hal. Dari sisi keamanan, artinya keamanan kita aman, tidak dihadang oleh perampok atau penyamun. Itu keamanan dari sisi keamanan dari harga diri. Ya, dengan adanya mahram tersebut. Terkadang zaman sekarang boleh dikatakan kita aman, tidak ada yang merampok di
bagi kita, tetapi dari sisi harga diri terkadang kita tidak aman ya, tergoda, apalagi kondisi suami yang seperti ini. Saya sarankan hukum asalnya haram. Tapi kalau dalam kondisi mendesak ya, seperti tadi dia harus makan, kalau tidak maka tidak ada yang bisa bantu dia. Berbeda kalau misalnya di sebagian negara ada sistem kabilah. Sistem kabilah itu suku. Jadi suku tersebut mereka ada kotak infak, mereka masukkan semuanya. Nanti kalau ada masalah pada salah satu kabilah, ada janda atau apa, ada yang mengayomi. Nah, itu tidak seperti di kita. Jadi terkadang janda harus kerja atau suaminya mungkin kita bilang ya darurat mau diapain. Cuma dia harus jaga diri. Kalau dia bisa kerja di tanah air lebih baik, tidak terlalu jauh. Kalau memang tidak ada jalan kerja, dia tidak bisa makan kecuali harus bekerja, ya mudah-mudahan Allah ampuni ya. Saya bilang jadi hukum asalnya haram, tapi kalau darurat lain cerita. Sebagaimana ketika sebagian sahabiat harus berhijrah sendirian tanpa suaminya, bahkan ditemani oleh orang yang bukan mahramnya, itu terjadi ya karena darurat. Wallahu alam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir Ustaz, seperti salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, apakah kita sebagai hambanya masih perlu untuk berdoa secara detail menyebutkan apa yang kita inginkan satu persatu, atau Allah sudah mengetahuinya dan akan dikabulkan Ustaz? Allah sudah tahu, tapi Allah ingin kita menunjukkan bukti kita sebagai hamba. Di antara bukti sebagai hamba dengan mendetailkan, seperti Nabi Zakaria ketika berdoa, ya Allah, inni wahanat azmu minni wasya'ala ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Cuma dia menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah. Itu ibadahnya di situ. Allah wadhkur fil kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abada Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al'adhmu minni wasya'ala ra'su syaiban wa akum bidu'aika rabbika syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirah fabri min ladunka waliya. Dia mengatakan, Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semuanya, istriku mandul dan seterusnya, maka anugerahkanlah kepadaku anak ya. Seperti Nabi Ayub, anni massaniyadh-dhurr, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Ya, Allah juga sudah tahu. Wa antarhamur rahimin, tapi engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua doa itu ya memang kita laporan, ya Allah sudah tahu apa yang kondisi kita, tapi kita sebutkan terkadang untuk menunjukkan ibadah kita kepada Allah, menunjukkan kebutuhan kita, dan semakin kita menunjukkan kehinaan kita, kebutuhan kita merengek-rengek, maka sebab doa semakin mudah dikabulkan. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat para jamaah dari kajian Samara Ta'lim. Pengajian ini sampai sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.